Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Aindar Fajri. Saya kelas N1E absen 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Di sini tujuan utama pembelajaran Gen AI yaitu gambaran umum materi yang akan dibahas. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pentingnya penggunaan Gen AI dalam pendidikan, serta manfaat, tantangan, dan etika yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Pentingnya Gen AI, relevansi dalam pendidikan saat ini, yang pertama, personalisasi pembelajaran atau hyper-personalization. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Gen AI memungkinkan adanya kurikulum yang adaptif. Materi yang disesuaikan, AI dapat mengubah teks materi yang sulit menjadi penjelasan yang lebih sederhana atau dalam bentuk poin-poin yang sesuai gaya belajar siswa, itu visual, auditori, atau tekstual. Tutor 24/7. Siswa tidak perlu menunggu jam sekolah untuk bertanya. AI bisa menjadi tutor pribadi yang menjawab pertanyaan kapan saja dengan sabar. Yang kedua, yaitu efisiensi administratif bagi pendidik. Beban kerja guru seringkali habis pada hal administratif. Gen AI dapat membantu merampingkan proses ini, yaitu yang pertama, penyusunan RPP atau yang bisa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru dapat membuat draft modul ajar dalam hitungan detik. Yang kedua, otomatisi penilaian, memberikan umpan balik atau feedback instan pada tugas esai atau latihan soal, sehingga guru bisa lebih fokus pada pendampingan emosional dan karakter siswa. Yang ketiga, demokratisasi akses informasi. Gen AI menjabatani kesenjangan sumber daya, yaitu penerjemah real-time. Siswa di pelosok dapat mengakses jurnal atau materi pembelajaran berbahasa asing melalui fitur terjemahan AI yang semakin akurat dan kontekstual. Yang kedua, inklusivitas, yaitu membantu siswa berkebutuhan khusus atau misalnya mengubah teks menjadi suara atau tuna netra atau menyediakan teks otomatis bagi tunarungu. Definisi Gen AI. Penjelasan sederhana untuk mahasiswa. Generatif AI adalah teknologi yang menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, atau suara berdasarkan data yang ada. Ini memudahkan mahasiswa dalam proses belajar dan eksplorasi ide. Teknologi Gen AI, contoh ChatGPT dan DALL-E. Yang pertama, ChatGPT. ChatGPT adalah alat AI berbasis teks yang memudahkan mahasiswa dalam berkomunikasi dan berdiskusi, menghasilkan respon yang relevan dan memberikan informasi secara cepat. Yang kedua, DALL-E. DALL-E merupakan teknologi AI yang mampu membuat gambar dari deskripsi teks, membantu mahasiswa dalam menciptakan visual untuk tugas atau presentasi, meningkatkan aspek kreativitas dalam pembelajaran. Peran Gen AI membantu riset, membuat ringkasan, memunculkan ide. Gen AI memainkan peran penting dalam pembelajaran mahasiswa dengan mempermudah riset, penyusunan ringkasan, dan memunculkan ide-ide baru yang meningkatkan proses belajar. Cara kerja Gen AI yaitu penjelasan singkat tentang prosesnya, yaitu Gen AI beroperasi dengan mengolah data besar untuk menghasilkan konten baru. Teknologi ini memanfaatkan algoritma kompleks yang belajar dari pola dan konteks untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Penulisan tugas memanfaatkan Gen AI untuk mahasiswa. Yang pertama yaitu brainstorming. Gen AI dapat membantu mahasiswa dalam menghasilkan ide-ide kreatif saat brainstorming, memfasilitasi proses berpikir dan menciptakan konsep baru untuk tugas yang mereka kerjakan. Yang kedua, menyusun draft. Dengan bantuan Gen AI, mahasiswa dapat menyusun draft tugas atau makalah lebih cepat dan efisien dengan struktur yang jelas dan konten yang lebih terorganisir. Contoh nyatanya, sebagai contoh,
Banyak mahasiswa yang menggunakan GenAI untuk membuat kerangka tulisan dan menghasilkan kalimat pembuka yang menarik dalam makalah. Mereka meningkatkan kualitas hasil kerja. Membuat ringkasan. Ringkasan cepat untuk buku teks. Alat ringkasan yang pertama itu generative AI. Dapat membantu mahasiswa membuat ringkasan yang cepat dari buku teks, mengidentifikasi poin-poin penting dan menyajikan dalam format yang mudah dibaca. Yang kedua, menghemat waktu. Dengan menggunakan GenAI, mahasiswa dapat menghemat waktu dalam proses belajar, memungkinkan mereka untuk fokus pada pemahaman materi inti daripada membaca seluruh teks. Contoh nyatanya yaitu banyak mahasiswa telah menggunakan GenAI untuk membuat ringkasan dari buku-buku kuliah yang memungkinkan mereka mendapatkan inti materi dengan lebih efisien dan efektif. Memahami konsep sulit. Solusi pemahaman untuk mahasiswa GenAI. Penjelasan alternatif. GenAI dapat memberikan penjelasan alternatif yang membantu mahasiswa memahami materi yang kompleks dengan cara yang berbeda-beda dan lebih mudah dicerna. Yang kedua, visualisasi konsep. Meragukan grafik dan diagram yang dihasilkan AI dapat memperjelas ide-ide yang sulit, memberi konteks tambahan yang memudahkan pemahaman. Yang ketiga, diskusi interaktif. GenAI dapat memfasilitasi diskusi interaktif tentang konsep sulit, memungkinkan mahasiswa untuk bertanya dan mendapatkan jawaban dengan cepat, mendukung proses belajar aktif. Membuat kuis. Persiapan ujian dan latihan soal. Yang pertama, kuis interaktif. GenAI dapat membantu mahasiswa membuat kuis interaktif yang menarik, meningkatkan keterlibatan belajar dengan pertanyaan yang bervariasi dan format yang dinamis untuk memperkuat pemahaman. Yang kedua, latihan soal. Dengan GenAI, mahasiswa dapat menghasilkan latihan soal yang relevan dengan materi perkuliahan, memungkinkan mereka berlatih secara efektif dan menyiapkan diri menghadapi ujian dengan lebih baik. Yang ketiga, umpan balik instan. GenAI juga memberikan umpan balik instan setelah menyelesaikan kuis, membantu mahasiswa memahami kesalahan yang dibuat dan memperbaiki pengetahuan mereka sebelum ujian. Penggunaan kreatif GenAI. Memanfaatkan AI untuk visual pendukungan pembelajaran, yaitu saat presentasi. GenAI dapat digunakan untuk membuat presentasi menarik yang menyajikan informasi secara visual dengan alat ini. Mahasiswa dapat menciptakan tayangan yang lebih interaktif dan informatif. Yang kedua, visual pendukung. Dalam pembelajaran, GenAI membantu dalam mendesain infografis dan gambar yang mendukung materi ajar. Hal ini memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dengan visual yang menarik. Contoh nyatanya yaitu mahasiswa dapat menggunakan GenAI untuk membuat poster atau slide presentasi dengan elemen desain yang konsisten, sehingga materi lebih mudah dipahami dan diingat oleh audiens. Manfaat GenAI yaitu kita dapat memanfaatkan GenAI yaitu efisiensi waktu, meningkatkan pemahaman dan kreativitas. Penggunaan GenAI dalam pembelajaran mahasiswa menawarkan efisiensi waktu, meningkatkan pemahaman materi, dan mendorong kreativitas dalam proses pembelajaran, sehingga lebih efektif dan menarik. Tantangan GenAI yaitu risiko ketergantungan dan kesalahan informasi. Penggunaan GenAI dapat menimbulkan ketergantungan pada teknologi, meningkatkan risiko kesalahan informasi, serta mengurangi kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan mandiri dalam proses pembelajaran. GenAI bukan pengganti berpikir mandiri. Penggunaan GenAI harus dipahami sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis dan mandiri yang penting bagi mahasiswa dalam memahami materi. Kejujuran akademik. Larangan plagiarisme dengan GenAI. Penting untuk memahami etika penggunaan GenAI, termasuk larangan plagiarisme. Mahasiswa harus selalu memberikan kredit kepada sumber yang digunakan untuk menjaga integritas akademik dalam kredit mereka.
Mengutip sumber, pentingnya memberi kredit pada GenAI. Dalam menggunakan output GenAI, sangat penting untuk mengutip sumber dan memberikan kredit yang tepat agar menghindari plagiarisme dengan menghargai karya asli. Kesimpulannya yaitu, penggunaan Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa memberikan dampak yang signifikan dan positif apabila dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab. Gen AI mampu meningkatkan efektivitas, personalisasi, dan fleksibilitas belajar sehingga mahasiswa dapat memahami materi yang lebih cepat dan mendalam. Secara umum, dapat disebutkan bahwa Gen AI berperan sebagai asisten belajar yang membantu mahasiswa dalam memahami konsep, merangkum materi, mencari referensi, dan melatih keterampilan berpikir. Pembelajaran menjadi lebih personal karena Gen AI dapat menyesuaikan penjelasan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Produktivitas dan kreativitas mahasiswa meningkat, terutama dalam penulisan akademik, memecah masalah, dan pengembangan ide. Peran dosen tetap krusial bukan tergantikan, sebagai pembimbing, pengarah ke etika, dan penilai kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Tantangan etika dan akademik seperti plagiarisme, ketergantungan berlebihan, dan validitas informasi yang harus dikelola dengan kebijakan dan literasi AI yang baik. Dengan demikian, Gen AI bukan pengganti manusia, melainkan alat pendukung pembelajaran. Jika digunakan secara bijak, kritis, dan beretika, Gen AI dapat menjadi inovasi strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang tinggi dan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja di era digital. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.